Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, marilah kita semua mengucapkan syukur ya Bu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita hari ini dapat bertemu di pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih buat ibu-ibu semua. Ini dari kelompok apa ya Bu ya? Mawar. Ya, kelompok Mawar sudah berkenan untuk hadir. Alhamdulillah lengkap pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rohmi ya Bu ya yang telah memberikan izin bagi kelompok Mawar untuk melakukan pertemuan kelompok di rumahnya. Nah Bu, apa kabar Ibu semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Walaupun di musim pandemi ini alhamdulillah semuanya sehat. Nah Bu, sebelum kita masuk ke materi belajar kita pada hari ini, kita berdoa dulu Bu ya. Semoga pertemuan kelompoknya berjalan dengan lancar. Ibu berdoa mulai. Ya alhamdulillah. Ya Bu. Jadi kita hari ini akan belajar tentang ini Bu, kekerasan. Kemarin kan kita sudah belajar. Saya duduk Bu ya, maaf Bu ya. Kelihatan jelas Bu ya. Ya, jadi kalau minggu lalu itu kan kita sudah belajar tentang pengertian kekerasan. Jadi saya ulangi lagi Bu ya. Pengertian kekerasan itu adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan bagi anak, baik secara fisik, mental, psikologi, bahkan seksual. Nah Bu, kekerasan itu memang tidak bisa kita pungkiri banyak terjadi di dalam lingkungan kita. Nah Bu, pada hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita itu sebagai keluarga atau sebagai masyarakat itu mencegah terjadinya kekerasan. Ibu nggak mau kan Bu ada kekerasan dalam keluarga kita dan masyarakat? Tidak. Nah, jadi kita itu bisa Bu mencegahnya. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Nanti kita akan belajar Bu. Nah, sekarang saya ini ingin bercerita Bu. Ini ada sebuah kasus kekerasan yang mungkin bahkan terjadi di keluarga Ibu atau di dalam masyarakat. Judulnya itu Bu, anak tidak mau sekolah. Jadi dengarkan dulu Bu ya ceritanya Bu ya. Anak tidak mau sekolah. Kisah ini bercerita tentang seorang anak. Itulah akhir cerita yang harus kita renungkan. Apa yang harus kita lakukan ketika menyaksikan perbuatan seorang ibu yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya. Nah itulah tadi Bu ya, cerita tentang anak tidak mau sekolah. Nah Bu, kalau kisah yang seperti itu Bu, kasus yang seperti itu, apakah pernah terjadi di lingkungan Ibu atau keluarga Ibu sendiri? Pernah. Nah gimana itu Bu ceritanya Bu? Ya Bu, gak apa-apa, ceritakan saja. Itu terjadi di keluarga atau di tetangga Ibu Tetangga misalnya? nggak mau sekolah, jadi ibunya suruh ke sekolah juga. Kalau ibunya nggak sekolah nangis dia. Gitu kisahnya Bu. Marah-marah. Yang marah-marah itu anaknya atau ibunya Bu? Ya anaknya marah-marah. Anaknya marah-marah gitu. Jadi memang ada kasusnya Bu ya, anak tidak mau sekolah. Nah gimana Ibu yang lainnya? Ada cerita lainnya? Sama. Jadi gimana itu Bu ceritanya Bu? Coba dijelaskan. Anaknya ngamuk nggak mau sekolah. Kamu nggak mau sekolah. Terus ibunya tiba-tiba ngamuk juga. Oh, ibunya juga ngamuk ya Bu ya. Jadi memang kasus yang seperti ini itu memang banyak terjadi Bu, baik di keluarga kita maupun di masyarakat. Nah Bu, jadi seperti ini. Saya ada 2 pertanyaan. Tolong dijawab Bu ya. Sudah nanti dijawabnya di kertas yang tadi disiapkan ya Bu. Jadi pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan ibu-ibu semua ini kalau misalnya kasus Nina tadi terjadi pada ibu? Misalnya anak-anak ibu itu ada yang tidak mau sekolah gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Gimana Bu? Sudah Bu jawabannya? Sudah. Jadi sini Bu, saya maaf saya
bacakan salah satu jawaban dari teman kita Bu ya, Ibu Rohmi. Jadi Ibu Rohmi di sini mengatakan bahwa bila anaknya tidak mau sekolah, Ibu Rohmi akan merayunya, akan dibujuk agar anaknya mau sekolah. Ibu ini berarti pernah terjadi Bu? Pernah terjadi. Uang jajannya kurang. Oh, jadi alasannya nggak mau sekolah, uang jajannya kurang ya Bu ya? Kurang banyak. Kurang banyak. Jadi akhirnya gimana Bu? Dirayunya seperti apa Ya ini? dirayu suruh sekolah, cubit dulu. Lu nggak boleh dicubit. Oh, nggak boleh itu tindak kekerasan. Iya, kan kita sudah belajar di modul pertama itu Oh, Bu. lupa. Tidak boleh ada kekerasan terhadap anak. Nah Bu, jadi ketika anak nggak mau sekolah, Uang jajan ditambahin dikit. uang jajannya ditambahin ya Bu ya. Ya benar. Ini ternyata triknya Bu Rohmi, anaknya nggak mau sekolah, uang jajannya ditambahin. Jadinya akhirnya mau sekolah juga nih Bu anaknya. Mau sekolah. Mau sekolah. Sekarang gimana? Sekarang gimana Bu anaknya? Sekolah mau sekolah. Sekolah pintar ya Bu, rajin Bu ya. Rajin. Iya, ini pertanyaan yang pertama. Terima kasih Bu Rohmi. Tepuk tangan buat Ibu Rohmi. Ya, ini ada pertanyaan yang kedua. Silakan ibu-ibu yang lain semua juga menjawab Bu ya. Nanti ada salah satu jawaban yang akan saya bacakan. Pertanyaannya Bu, tolong didengarkan. Apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu semua sebagai masyarakat Bu ya, bila melihat hal tersebut terjadi? Coba Bu, silakan dijawab Bu. Ya sudah. Ada yang mau saya bacakan Bu jawabannya? Ya, saya Ya Ibu Novi, ini saya bacakan Bu. Nah ini Bu, kalau menurut Ibu Novi, dia menjawab seperti ini. Kalau melihat kasus Nina tadi di masa Bu Eda ya Bu ya, terjadi pada tetangganya, Ibu Novi akan melaporkan pada ketua RT. RT ya Bu. Jadi memang kasus seperti ini Bu, kalau tadi kan Ibu Eda dinasehati tidak bisa Bu ya. Nah, tapi kan kita kasihan melihat melihat anaknya. Jadi bisa kita minta tolong ke pihak lainnya, atau misalnya ke ketua RT atau ke keluarga lainnya, karena kasihan Bu kalau anaknya terus dipukulin seperti itu. Nanti dia perkembangan mentalnya, psikisnya ikut tetap terganggu ya Bu. Biar lebih jelas ini Bu ya, kita nonton film. Biasanya ibu-ibu ini kalau nonton film semangat ini Bu ya. Nah Bu, di sini ada 2 film Bu yang akan kita tonton yang berhubungan dengan materi kita di hari ini tentang pencegahan tindak kekerasan Bu ya. Film pertama ini judulnya Kisah Si Aska. Sudah siap menonton Bu? Sudah. Nah itu tadi Bu ya, film judulnya Kisah Si Aska dan Kisah Si Geni. Nah Bu, dari yang film kita tonton tadi, apa Bu pelajaran yang dapat Ibu dapetin itu? berhati-hati. Ya gimana Ibu Novi, silakan Bu. Berhati-hati kalau ada orang asing yang mendekati anak kita. Oh iya benar, berhati-hati ya Bu ya, benar. Kemudian Ibu yang lain? Diberikan pengertian ke anak, kasih tahu kalau ada orang asing nggak boleh dipegang, dipeluk, dicium. Iya benar sekali. Jadi benar Bu jawaban ibu-ibu semua ya, bahwa kita itu harus memberi pengertian, menjelaskan kepada anak kita di rumah kalau ada orang yang tidak dikenal itu melakukan perbuatan misalnya meraba-raba, memeluk, itu anak harus lari gitu Bu ya, harus mencari, teriak ya benar, teriak, mencari pertolongan orang di sekitarnya, dilaporkan kepada ibu atau kepada guru Bu ya. Jadi ibu di rumah itu beritahu kepada anak bahwa harus hati-hati, jangan mau diajak dengan orang yang tidak dikenal ya Bu, benar sekali. Jadi gini Bu, kita
sebagai orang tua ataupun masyarakat itu bisa mencegah terjadinya kekerasan, Bu. Jadi di sini ada beberapa cara, Bu. Kelihatan, Bu, ya ini, Bu, ya? Ya, jadi ada beberapa cara, Bu, yang bisa dilakukan, Bu, oleh kita untuk mencegah agar kekerasan itu tidak terjadi. Yang pertama, cara mencegah kekerasan di keluarga. Memahami tumbuh kembang anak, menjadi pendengar yang baik, anak sebagai teman. Jadi ibu itu menjadikan anak itu di rumah sebagai teman diskusi, teman mengobrol gitu, Bu, ya. Kemudian membantu kesulitan anak terlibat dalam kegiatan sekolah. Jadi misalnya anak ada PR, Bu, ditemanin, Bu, mengerjakan PR, bukan membantu mengerjakan, ya, Bu, ya, bukan mengerjakan PR-nya, tapi ditemanin. Kemudian menyediakan waktu yang berkualitas buat anak, memberi pujian kepada anak jika berperilaku baik. Jadi anak itu kalau dia berperilaku baik, Bu, dipuji, diberi pujian. Tidak menghakimi anak apalagi di depan orang lain. Tidak memberi julukan negatif kepada anak, mengenali pergaulan atau teman-teman anaknya. Jadi ibu tuh harus tahu anaknya tuh temannya siapa aja, Bu, baik di rumah maupun di sekolahan. Melakukan kegiatan bersama termasuk beribadah. Kalau misalnya di rumah sholat maghrib berjamaah, Bu, ya. Kemudian mengikuti perkembangan teknologi informasi. Jangan mudah panik, Bu, jika menghadapi anak melawan. Jadi harus sabar-sabar, Bu. Jangan malah jadinya panik akhirnya nabok gitu, Bu, ya, pemukul. Jadi itu harus sabar, Bu. Mengasuh adalah tanggung jawab orang tua, suami dan istri. Jadi suami itu harus membantu ibunya mengasuh anak. Gimana, Bu? Bapaknya sudah membantu? Sudah. Bu. Nah, kalau ini kekerasan di keluarga, Bu. Nah, yang di sini adalah cara pencegahan kekerasan di masyarakat. Yang pertama, harus peduli pada tetangga. Seperti tadi Bu Ati itu, Bu, dicerita tadi, Bu, ya. Sebenarnya dia peduli pada tetangga. Kemudian dalam pertemuan RT atau RW maupun kegiatan keagamaan sebaiknya itu membahas juga tentang pengasuhan anak yang benar, mengenali lembaga-lembaga perlindungan anak dan bagaimana mengaksesnya, melaporkan ke lembaga perlindungan anak atau aparat setempat jika ada dugaan terjadi kekerasan pada anak. Jadi nanti, Bu, di pelajaran selanjutnya kita akan belajar juga bagaimana caranya misalnya melapor tindak kekerasan, Bu, ya, pada pihak terkait. Atau seperti tadi di film, Bu, ya, kita bisa melaporkannya kepada polisi gitu, ya, Bu, ya. Ya, pada perlindungan anak. Kemudian jika mengetahui atau melihat ada kekerasan, maka wajib membantu anak untuk segera diamankan. Nah, ya, Bu, inilah tadi, Bu, cara pencegahan kekerasan baik di keluarga maupun di masyarakat. Nah, Bu, ini semoga semua bisa diterapkan, Bu, ya. Jadi ibu sebagai keluarga maupun masyarakat itu harus peduli. Jangan sampai kekerasan itu terjadi di sekitar kita. Kasihan, Bu, kalau anaknya mengalami kekerasan baik secara psikis maupun seksual, itu nanti akan berpengaruh terhadap perkembangannya. Nah, Bu, ada pertanyaan, Bu? Tidak ada, ya, Bu. Kita akhiri, Bu, ya. Mari kita semuanya tepuk salut. Ini karena ibu semua itu sudah aktif dan rajin belajar pada hari ini. Ibu masih ingat, Bu, tepuk salut? Lupa. Jadi gini, Bu, ibu lihat saya dulu, ya. Contohnya, Bu, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Bisa, Bu? Bisa. Mari kita bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Bagus sekali. Terima kasih, Bu, Ibu. Terima kasih, Bu, ya, karena telah menghadiri pertemuan hari ini. Bulan depan kita pertemuan lagi, Bu, ya, masih membahas tentang kekerasan anak. Terima kasih, Bu Rohmi, telah mengizinkan kita untuk pertemuan di rumah Ibu, ya, Bu, ya. Sampai ketemu bulan depan, ibu-ibu semua. Semoga ini bisa diterapkan, Bu, ya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.